Saniki 145. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi fitnatin bismillahirrahmanirrahim. Wa alam bahwa sira 145. Wa alam bahwa sira ya akhi yaitu lanang ingsun anna khoibna sak temene kita iku khoibna den dadosaken kita lil mauti maring kono mati wala mahraba lan ana panggonan layu iku maujud minhu saking pati wa qala ta'ala fi kitabil karim Bismillahirrahmanirrahim. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Niki ten surat Az-Zumar ayat 30. Az-Zumar ayat 30. Innaka satamene sira Muhammad iku mayyitun wong kang mati wa innahum satamene mereka orang-orang musyrik iku mayyitun wong kang mati. Dan ayat ini dijelaskan dalam surat Al-Ahzab ayat 16 ini. Wa qala ta'ala qul la yanfa'akumul firar in faraltum minal mauti awil qat'i. Niki teng surat Al-Ahzab ayat 16. Qul katakan sira Muhammad dawa sira Muhammad la yanfa'akum ora bakal manfaati ing sira kabeh apa al-fi'lu mlayu in faltum lamun mlayu sira kabeh minal mauti saking mati awil qat'i utawa den pateni sira kabeh fa wajibu mongko utawi wajib ala kuwi muslim ing atase saben-saben wong kang Islam wong kang Islam iku al-istiqdadu gawe persiapan kaya mau dimaring wong kang mati kok anusiyuhi ing dalem sadurunge tekan pati. Niki napa nasihat kami kita sedaya bahwa sesungguhnya kematian itu pasti akan menghampiri kita, meskipun kita lari sejauh apapun kita lari, kalau sudah waktunya mati sudah tidak akan bisa ditunda lagi. Idza jaa ajaluhum yastakhiruna sa'atan wa yastaqdimun. Ketika datang seajalnya suatu makhluk itu sudah pasti dia tidak akan pernah bisa lari. Jadi semua yang diciptakan Allah itu adalah makhluk, dan makhluk niku ada batas umurnya, ada batas waktunya, kecuali jika Allah menghendaki makhluk itu kekal. Misalnya surga ini makhluk, neraka ini makhluk. Niku diciptakan Allah, tapi Allah menghendaki ia kekal. Tapi segala sesuatu yang ada di alam semesta ini pasti memiliki usia, dan setiap usia ini pasti akan mati. Bahkan malaikat pun juga akan mati. Jadi segala sesuatu ini kalau sudah waktunya mati, sejauh apapun kita lari, kita tidak akan pernah bisa menghindar dari sebuah kematian. Dan penjelasan sadarikan disebutkan, meskipun kita bersembunyi di dalam ruang yang terdiri dari lapis-lapis baja sekalipun, ya tidak akan bisa menghalangi sesaat pun malaikat Israel untuk mencabut nyawa kita. Ini kita ingat, dari sebaik-baik manusia itu adalah, sebaik-baik orang muslim itu adalah orang yang mau mempersiapkan datangnya kematian itu. Ini peringatan bahwa kematian itu mengambil siapa, termasuk benda-benda yang ada di sekitar kita. Ketika tanpa sengaja kita memecahkan piring atau memecahkan gelas, niku kalau kita memarahi atau misalkan yoga kita memecahkan piring atau gelas, niku kita kan kebiasaan kadang terbawa emosi memarahi, padahal pada hakikatnya piring itu
sudah waktunya mati. Hanya saja pada saat itu di tangan anak kita mungkin. Meskipun bukan anak kita, tapi kalau sudah waktunya mati pasti akan pecah itu mungkin. Jadi tidak ada satupun makhluk yang ada di dunia ini kalau sudah waktunya mati pasti akan mati mungkin. Nah, kadang kan kita terbawa emosi mudah untuk menyalahkan ketika anak kita memecahkan misalnya memecahkan piring, memecahkan gelas. Padahal nggih pun waktu ini mati nggih. Nggih. Oh nggih. Nggih, memang macam nggih. Apa bingung. Gini nggih. Rantau. Jadi kita harus bisa memaklumi niku tingkat hakikat yang tinggi niku ngoten nggih. Pasti. Benda mati kan menurut kita, menurut pengetahuan kita, tapi menurut Allah semuanya benda itu hidup. Semua yang bahkan kan batu ini kan juga bertasbih kepada Allah. Jadi menurut kita ini memang mati di mata kita, tapi menurut Allah semuanya itu senantiasa bertasbih. Dan surat Allah kan semuanya itu bertasbih kepada Allah. Tidak ada satupun yang ada di dunia ini, yang ada di alam semesta ini, kecuali mereka bertasbih kepada Allah. Okay. Kecuali jin dan manusia saja yang selalu berpioi-pioi kan mungkin. Ya, selain jin dan manusia, ya, semua makhluk ini bertasbih kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa makhluk ini hidup. Tapi menurut kita mati kan. Tapi ya, semua makhluk Allah ini hidup, taat kepada Allah. Bahkan matahari ini seandainya matahari ini terlambat 1 detik pun untuk berputar, maka bumi ini akan hancur. Atau sedikit saja lebih jauh dari bumi, maka bumi akan kedinginan. Ya, atau kebalikannya, jika matahari sedikit saja maju sedikit saja, jangan 1 cm 1 miwi aja, matahari ini maju 1 miwi saja, niku bumi akan kepanasan. Niku bukti bahwa saking keteraturan alam semesta niku setiap hari dengan keteraturannya mereka itu senantiasa bertasbih. Niku bukti bahwa semua alam semesta, semua makhluk Allah itu bertasbih kepada Allah, semua taat kepada Allah, kecuali jin dan manusia saja yang selalu pioi-pioi dalam bertasbih itu. Kan ancaman Gusti Allah, tidak aku ciptakan wa makhlaqtu jinna wal insa illa liya'budun. Makanya karena semuanya itu sudah ibadah, semuanya itu sudah taat kepada Allah. Yang hanya yang perlu pioi-pioi itu hanya jin dan manusia saja. Niku bukti bahwa semua makhluk niku bertasbih kepada Allah. Semuanya taat kepada Allah. Tapi ketika Allah sudah memanggilnya nggih pun hari maaf. Memang di mata kita memang mati, tapi menurut Allah semua makhluk Allah dan semua hidup. Kata itu bertasbih, batu bertasbih, matahari, bulan bertasbih, semuanya bertasbih. Ini menunjukkan bahwa mereka itu hidup. Niku dari sudut pandang kita mau. Jadi memang enggak baik. Soalnya kita kan manusia kan dilengkapi oleh nafsu. Makanya kadang kayak PW. Dikengan tasbih, dikengan ingat Allah niku PW kadang mikir saya kan. Tapi pun malaikat, benda-benda mati semuanya niku pun tidak ada satupun yang menolak untuk bertasbih kepada Allah. Baik manusia itu yang mau mempersiapkan datangnya kematian itu. Niki dan kalau kita kemarin surat Al-Baqarah ayat 94. Wa qala ta'ala wa tamannau mautan in kuntum shadiqin. Wa tamannau abadan bima qaddamat aydihim fatabayyana Allahu ta'ala. Ini ayat 94 kali 95 dua ayat ini. Al-Baqarah ayat 94 sama 95. Yang 94 itu fatamannau mauta in kuntum shadiqin. Fatamannau mongko padha ngalor-alor sira kabeh al-mauta ing mati. Ing kuntum lamun ana sira kabeh iku shadiqin wong kabeh. Jadi kalau kita tergolong orang yang benar, orang yang iman, niku seharusnya
seharusnya kita mengharap datangnya kematian. Soalnya nopo? Hakikatnya roh kita niku mboten butuh makan, mboten butuh minum, nggih mboten sakit. Roh niku mboten sakit, yang sakit itu jasad, nggih. Roh niku tidak butuh makan, tidak butuh minum, nggih mboten sakit. Ketika roh niku ditempelkan ke jasad, roh niku merasa tersiksa. Kan kuat. Roh niku merasa tersiksa. Nggih, ketika Gusti Allah niku menempelkan roh kita ke jasad kita, niku tersiksa. Ketika mau sholat pun harus makan dulu. Nggih. Ketika mau niku nggih kadang sakit, kadang harus berobat dulu. Niku tadi niku tersiksa. Dengan kalau orang sudah sampai pada ilmu hakikat, mereka akan senang ketika mereka mendekati kematian. Kan inna lillahi, sesungguhnya roh niku milik Allah, dan wa inna ilaihi raji'un, dan hanya kepada Allah lah roh itu akan kembali. Kan ngono nggih. Makanya apa nggih, saya Jalaluddin Arumi niku kan nate badhe sedo nggih ditangisi murid kan ngono nggih. Kenapa kalian menangisi saya? Kalian itu sungguh sangat bodoh. Kenapa kalian menangisi saya? Sudah lama saya tersiksa, dengan adanya saya hidup di dunia itu sudah lama tersiksa. Saya rindu kepada Tuhanku dan saya ingin kembali kepada Tuhanku. Jadi roh niku mboten butuh makan, mboten butuh minum, mboten sakit. Jadi saat mau menyembah Allah pun kan salah kata, kadang harus butuh makan, butuh minum, kan merasa tersiksa roh niku. Kok cek ribete ngono, kata nyembah Allah sampai koyo ngene ngono. Jadi ketika roh niku sudah berpisah dengan jasad, roh niku merasa dia bebas kembali ke pangkuannya Allah. Ngono. Sampai wonten perdebatan napa sesi jenal kali Sunan Kalijaga niku sampean. Apa yang engkau jadikan bukti untuk sujud kepada Allah? Ngono nggih. Sampai sesi jenal niku tanggeten apa Sunan Kalijaga. Bukti apa yang kamu bisa tunjukkan di hadapan Allah besok ketika kamu sujud? Ya dengan Sunan Kalijaga jawabnya nggih gampang mawon. Saya sujud dengan tangan saya, dengan dahi saya, mungkin. Sunan Kalijaga, bahwa yang kamu gunakan untuk sujud jasadmu itu rusak, fana. Jadi dahimu, tanganmu itu rusak, fana. Ketika kamu sudah mati menjadi bangkai, hilang, besok di hadapan Allah apa buktinya? Kalau kamu sujud, buktinya apa? Kalau kamu sujud, bukankah dahimu, tanganmu sudah lenyap semuanya? Niku sangkalane saya didengar. Nggih Sunan Kalijaga namine wali mantan preman nggih. Jawab enteng mawon. Mbok terusno tak pateni. Mesti jawabane ngoten niku wali mantan preman ngoten. Mesti jawabane nggih kira napa Umar bin Khattab arek awakmu mbok terusno tambah tak pateni. Tambah ngoten. Jawabane ngoten segala mawon. Tapi jawabane Sunan Bonang benten malih ngoten nggih. Sunan Bonang masih jawabane kita meyakini bahwa Allah itu alimun hakim, Allah itu samiun alim, Allah itu bisa melihat apapun yang ada di dalam hati kita, dalam diri kita. Nek ancene Allah itu iso nonton kabeh, kaya apa awakmu atek kelambenan sampai dinyek napa selambunan kaya ngeten. Kaya apa awakmu kelambenan. Nyatane wonten aliran sesat sing kaya ngoten kan, bahwa Allah itu bisa melihat, akhirnya mereka ibadah tambah baju kan ngoten. Niku aliran sesat sing kata sing kaya ngoten. Nyatane wonten sing kaya ngoten kan. Bahwa pemikiran saya sendiri itu benar, tapi belum sepenuhnya sampai tingkat hakikat yang sesungguhnya. Pemikiran saya sendiri itu benar, tapi bahaya, bahaya bagi kelangsungan syariat umat Islam. Ini bahaya. Memang benar bahwa jasad kita itu akan lenyap, akan dimakan bangkai. Dan yang kembali kepada Allah itu hanya roh kita, hanya roh saja. Dan ketika kita sujud dengan jasad kita, besok di hadapan Allah memang nggak ada bukti. Dengan bukti apa? Jasad kita sudah dimakan bangkai, sudah jadi bangkai, sudah dimakan ulat. Tapi kan sesi jenal hanya memahami ilmu hakikat nggak sampai penuh, hanya sebagian mawon, bahwa dia tidak menerima qadarullah, takdirnya
Allah bahwa Allah menyelipkan jasad di dalam menunggu bahwa Allah itu memang takdir Allah kan, kita nggak pernah bisa minta menunggu takdir Allah bahwa Allah itu menyelipkan roh kita itu di dalam jasad kita. Kita juga tidak pernah minta bahwa kita itu dibungkus dengan jasad kan menunggu. Ini tidak pernah minta. Nah, ini kan bahwa sesi sejenak itu hanya mengakui takdir Allah dengan roh saja, tapi tidak mengakui takdir Allah dengan jasad. Bentuk jasad kita tidak pernah minta, dan Allah menyatukan jasad dengan roh juga tidak pernah minta. Niku ilmu hakikat itu hilang, makanya bahaya. Tiang sing belajar ilmu hakikat nanti separuh niku bahaya. Akhirnya kayak sesi sejenak bahwa takdir kita ketika diciptakan jasad yang menyatu dengan roh, kita tidak pernah minta, dan itu bagian dari qadarullah, takdirnya Allah. Jadi mau nggak mau ya memang kita sujud dengan jasad kita, memang itu bagian dari takdir Allah, kita nggak pernah minta. Niku yang ilmu niku yang belum dipahami oleh sesi jenal sepenuhnya, makanya kan bahaya. Akhirnya kan manunggal kawula Gusti niku kan sing wah batu wujud niku kan pengajarannya sesi jenal bahwa sesi jenal itu tidak ada yang ada, hanya Allah. Gini kok benar ilmu, tetapi gini mau akhir semi hakikat ilmunya benar sepenuhnya menuju ilmu hakikat yang sempurna. Kalau dia menuju ilmu hakikat yang sempurna, dia harus menerima takdirnya Allah diciptakan dengan jasad yang ia miliki saat ini untuk menggunakan sujud dengan jasadnya itu. Masalah bukti ini urusan Gusti Allah, tapi kita saat ini itu berikhtiar bahwa kita itu sujud dengan jasad dan roh kita saat menghadap Allah niku ilmu hakikatnya harus dipahami kayak ngoten bahwa roh niku akan kembali kepada Allah, dan roh niku betul butuh makan, betul butuh minum. Ini bukti bahwa saat justru ilmu hakikat itu malah kebalikannya, saat roh itu bersatu dengan jasad, itu menganggap bahwa roh itu sedang tersiksa, sedang mati. Jadi roh itu akan hidup ketika sudah berpisah dengan jasadnya. Makanya kan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, alti wa mahyaya wa mamati niku menurut orang syariat dan menurut orang hakikat itu betul sama. Menurut orang syariat ya hidup ya saat ini niku hidup. Ketika kita mati niku ketika jasad sudah berpindah dengan roh, niku pengertian umum secara syariat. Tapi kalau orang hakikat menganggap sebaliknya, justru saat ini itu kita mati. Kenapa? Karena roh kita itu tersiksa, nggak bisa dengan leluasa menyembah Allah. Katanya nyembah Allah seuwe butuh mangan sih. Katanya nyembah Allah sing ngelak butuh ngombe sih. Katanya nyembah Allah apa gak enak kabeh butuh ngombe obat sih. Kan meneng. Bahwa ribet meneng. Roh niku merasa tersiksa dengan adanya jasad yang saat ini ngono. Jadi ketika ia sudah berpisah dengan jasadnya, roh niku merasa bebas menyembah Allah tanpa harus banyak syarat yang hidup di dunia ini. Ngono. Niku ilmu hakikat. Tadi pemahaman ilmu hakikat niku kaya ngono. Niku ngene ngono niku. Ini kita ayat 95. Wa tamannahu abada bima qaddamat aydihim. Wa tamannahu bulan ora bakal padha ngarep-ngarep sapa Yahudi ing mati abadan ing dalem selawase bima sebab barang qaddamat kang wis disiaken apa aydihim tangan-tangane wong Yahudi. Fata bayana mongko nerangaken sapa Allah Ta'ala Gusti Allah Ta'ala anna shadiqa sak temene wong kang bener iku ya tamanna padha ngarep-ngarep sapa shadiq al mauta ing mati wa anal kadziban sak temene wong kang goro iku ya firu padha mlayu minal mauti saking mati min suwi amalihi sekono eleke amale wong kang goro mau wi anal mukminina sak temene wong kang padha iman as-shadiqa kang bener qadis ta'adda mongko gawe persiapan sapa mukmin yo mauti maling mati fa wa mongko hale utawi wong kang mukmin iku ya tamanna padha ngarep-arep sapa mukmin ing mati
istiyakon kono rindu bronto rindu kangen ya bihi maring pangerane wong kang mukmin ngono ya. Jadi justru orang mukmin yang benar ini malah senang ketika datang kematian itu tambah senang karena saking rindunya ingin ketemu Allah ngono ya. Saking rindunya ingin ketemu Allah, saking rindunya menghadap Allah ngono ya. Jadi para nabi-nabi Allah niku yang sampai saat ini yang dikatakan orang syariat sudah meninggal niku beribadah terus sampai sekarang. Niku bukti bahwa mereka itu ibadah mereka merasa luasa ibadah Gusti Allah tanpa harus terikat dengan keinginan nafsu duniawi teman-teman. Jadi Nabi Musa pun sampai saat ini itu sholat di atas makamnya, di atas makamnya itu sholat terus. Jadi semua nabi-nabi meskipun secara syariat itu sudah meninggal secara syariat, tapi pada hakikatnya mereka bangga, mereka senang ketika kembali kepada Allah. Nabi Muhammad kan ada diparingi pilihan dari Gusti Allah, diparingi pilihan untuk hidup selamanya sampai hari kiamat atau meninggal dunia. Nabi Muhammad memilih untuk meninggal dunia karena saking rindunya kepada Allah. Aku ingin mati karena aku ingin bertemu dengan Tuhan. Ini yang oleh para nabi, para syuhada, yang pawi-pawi Allah niku malah justru dengan kematian niku mereka akan tambah senang. Karena akan bertemu dengan Tuhan. Nah ini kebalikan ini yang sing fasik, yang sing golot, yang sing mendustakan agama Gusti Allah, yang munafik niku. Justru dengan kematian niku mereka akan takut, teman-teman. Niki wonten riwayat saking sahabat Abi Dzar. Kama koyok keterangan, koyok barang ruwiya kang wis diriwayataken an Abi Dzar saking Sayyidina Abi Dzar radhiyallahu an anna sak temene Abi Dzar radhiyallahu an qala dawuh sapa sahabat Abi Dzar uhibbu temen ingsun alfaqa ing dadi wong kang fakir tawadhu'an kono isok dadi wong andap asor kaya pimaring pangeran ingsun wa uhibbu temen ingsun almal ing wong kang lara takfiron kono iso mebul kaya foto yang maring pira-pira wong kang maring pira-pira kesalahan wa ubuan temen ingsun al mauta ing mati istiyakon kono bronto rindu kangen ya awak bimaring pangeran ingsun. Niki dawuhe sahabat Abi Dzar bahwa saya itu mencintai menjadi orang yang fakir, karena menjadi orang yang fakir, menjadi orang yang miskin itu akan menyebabkan saya itu andap asor, ya, andap asor di hadapan Allah. Jadi dengan menjadi orang yang fakir itu saya akan lebih mudah untuk andap asor di hadapan Allah. Ini menurut sahabat Abi Dzar. Ini sami seperti Nabi niku nek ada simpenan uang 1 dinar semalam itu bener sakit tidur, memikirkan bagaimana uang itu bisa habis. Bener kali gitu kan, kita mikir apa caranya jadi tambah kata. Sampai kali was alkohol nih, was alkohol ini ku seorang wali Allah yang hidup di zaman Rasulullah, tapi mboten nate ketemu kali Rasulullah. Kan ngono nggih. Ingkang daerah kon itu daerah yang sekitar daerah Yaman. Nggih. Sesudah didakwai Islam oleh sahabat Mu'ad bin Jabal, jadi semua penduduk Yaman itu masuk Islam. Satu persatu tetangga-tetangganya, sahabat-sahabatnya itu datang ke Madinah untuk sowan ke Nabi. Aku ingin tahu tentang Nabi itu bagaimana, itu satu persatu. Kecuali Was Al-Qarni. Ya memang dalam tanda kutip, memang saya ibu nih Was Al-Qarni itu nggak agak egois,
ketika mau kemanapun itu minta digendong, mboten ditonton, digendong. Jadi mboten sempat Uwais Al-Qarni niku untuk menemui Nabi. Jadi suatu ketika nanti ketemu Nabi, tapi Nabi pas begitu monten, pas perang, akhirnya diharap-harap segera kembali dan ibu nih. Niku Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni niku nggak ada baju niku mek setunggal mawon. Baju niku Uwais Al-Qarni mek setunggal mawon. Dan alasannya nopo kok nggak ada baju mek setunggal mawon? Alasannya saya khawatir kalau saya punya pakaian lebih dari satu, nanti tetangga saya ada yang tidak bisa memberi pakaian, akhirnya saya kena siksa, kena azab, kena hisab oleh Allah. Saking khawatirnya, jadi dia tidak punya pakaian lebih dari satu. Niku Uwais Al-Qarni. Jadi pakaiannya mek setunggal mawon. Jadi ketika punya misalkan gandum tanopong guys, setunggal kilo ngono nggih. Dalam semalam niku ya ana pecahane cek gandum niku habis. Pun sampai gara-gara ini saya itu disiksa, dihisap oleh Allah. Jadi kalau ada tetangga saya yang nggak bisa makan gara-gara saya punya gandum segini, akhirnya saya dihisap oleh Allah. Jadi supaya bebas dari hisapnya Allah, jangan sampai dia itu punya simpanan. Jadi nggak ada simpanan beras. Di setiap apa yang ia miliki, bagaimana seketika niku habis. Tadi niku kehebatan Uwais Al-Qarni. Nggak ada pakaian, cuma satu saja, dan ketika memiliki makanan bagaimana bisa cepat habis mungkin. Niku Uwais Al-Qarni. Makanya ketika Sayyidina Umar niku mados Uwais Al-Qarni, setiap rombongan dari Yaman niku ditanggeti. Apakah kalian ada yang kenal dengan Uwais Al-Qarni ngono? Kan boten sing sembah. Boten sing sembah. Akhirnya beberapa dari orang mereka niku saking seringnya ditanyain kali Sayyidina Umar sampai jawab tangget balik. Ada seorang presiden tanya seorang misalnya saat ini niku bagi penduduk niku, bagi masyarakat niku Uwais Al-Qarni niku kaya wong gendeng ngono kuwi. Tapi pun ditiyo nggih. Pun ditiyo soalnya untuk sampai ke sana itu kita betul jarang sanggup ngono kuwi. Bahwa seorang presiden kok iso goleki wong koyo ngene maksudnya ngono. Ada apa wahai orang mukmin? Kenapa engkau selalu bertanya tentang Uwais Al-Qarni? Aku dapat pesan dari Rasulullah, dia adalah wali Allah. Mereka menjawab bahwa wali Allah napa wong gendeng niku sampeyan anggap wali Allah. Jadi Uwais Al-Qarni niku ketika bajunya kena najis, nggih, nyuwun saya wae Jumatan. Nggih mboten Jumatan wong bajune mek setunggal. Bajune mek setunggal ketika kena najis nggih mboten Jumatan. Tapi pun ditiru niki kualitasnya Uwais Al-Qarni nggih. Setingkat wali Uwais Al-Qarni mboten setingkat syariat kita. Niku bukti bahwa apa nggih, agar terhindar dari hisab Allah nggih, ojo sampai gara-gara duwe kelambi lebih dari siji sedangkan tanggamu gak iso kelambenan, akhirnya kamu disiksa. Duwe makanan yang lebih banyak, tanggamu gak iso mangan, akhirnya disiksa. Ojo sampai kaya ngoten. Niku prinsipe Uwais Al-Qarni ngoten nggih. Kita harus jarang sanggup kaya ngoten. Nah niku begitu juga yang diharapkan oleh sahabat Abu Dzar niki nggih, bahwa sahabat Abu Dzar niku berharap menjadi orang miskin itu, orang fakir agar bisa menjadi orang yang andap asor ngoten nggih. Tapi kita mboten saged nggih, misalnya niku Abu Bakar nggih mboten napa. Abu Bakar kan hartae kaya tapi oman. Nah niku nek mboten saged kiring Uwais Al-Qarni nggih, kiring Sayyidina Abu Bakar ngoten nggih. Entek-entekan sedekah nggih. Atau niku Sayyidina Utsman nggih, atau niku Sayyidina Ali. Nek mboten saged kiring Uwais Al-Qarni nggih, tetep sami-sami saing nih ngono nggih. Niki alasannya kenapa Uwais Al-Qarni diangkat menjadi walinya Allah nggih. Yang pertama nih Pak, bakti dan ibu yang sangat luar biasa. Yang kedua, dia hanya punya satu pakaian nggih, dan tidak pernah punya simpanan apapun baik makanan maupun uang. Niku Uwais Al-Qarni. Akhirnya kan dados wali Gusti Allah. Bebas dari hisabnya Allah karena memang enggak punya apa-apa. Misalnya tetangganya mboten saged mangan nggih. Dhek dhewe nggih mboten ada nggih. Wonten tetangganya mboten saged keambenan nggih. Dhek dhewe nggih mboten ada kan bebas dari hisab Allah. Ya jadi hisab kan kalau kita punya baju yang lebih terus tetangga kita nggak bisa pakaian jadi hisab kan. Nggih. Kita punya makanan yang banyak, tetangga kita nggak bisa makan, ini kan jadi hisab. Jadi hisab kan ngono. Makanya dengan menjadi orang fakir
akil niki menurut Sayyidina Abu Zalzal niku menyebabkan beliau menjadi orang yang andam asal. Nggih, rendah hati, tidak sombong di hadapan Allah. Niku nggih. Yang kedua, wa uhibbul marda. Ya, dan saya senang menjadi orang yang sakit takfirul khotoya ya. Karena orang yang sakit itu bisa berdosa kesalahan. Makanya ketika kita jadi orang sakit niku nggih bersyukur mawon, dihapus dosane ngono nggih. Justru sing mboten tahu sakit niku sing tambah bahaya. Kaya yang Fir'aun ngono nggih. Fir'aun mboten tahu sakit, akhirnya tambah sombong ngono nggih. Pokoknya kita sakit niku justru harus bersyukur ngono nggih. Dengan sakit niku berarti dosa kita niku hilang ngono nggih. Nek mboten tahu sakit beras niku tambah bahaya ngono nggih. Ya akhirnya sombong kan. Ngrasa awake kuat seperti Fir'aun. Fir'aun mboten tahu sakit kan. Itu bahaya malah. Dan yang ketiga, wa uhibbul mauta, dan saya senang dengan kematian karena dengan kematian istiyaqon ila rabbi, bisa melepaskan kerinduan saya untuk bertemu dengan Allah. Niki nek pun tingkat hakikat iku ngoten. Dadi pun kematian itu malah dijadikan sebagai alat untuk bisa bertemu dengan Allah. Niku yang hakikat teman-teman. Saya akan memang yang mati niku pun pisah kali jasadnya kan teman-teman. Tapi secara hakikat justru dengan pisah dengan jasadnya itu dia akan menjadi hidup selamanya. Roh niku diciptakan Allah tidak bisa mati. Ketika kembali kepada Allah, dia pun kembali kepada Allah. Yang rusak kan hanya jasad kita. Roh kita tuh nggak bisa mati kan teman-teman. Jadi kembali kepada Allah. Niku dijadikan roh itu sebagai kembali kepada